Baik, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Saya begitu merasakan begitu banyak orang-orang yang rindu beribadah untuk bersama-sama di tempat ini. Tapi dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan mendengar setiap pujian kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kami boleh ada semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memperhatikan setiap hidup kami, setiap detik langkah kami Tuhan. Kami percaya Bapa, kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Yesus, kalau hari ini kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Dengan keberadaan kami sampai hari ini, kami mau nyatakan kebaikan-Mu selalu benar-benar ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagi setiap kita. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang baik, bagi Tuhan kita yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Atas berkat-berkatnya, atas penyertaannya. Sampai hari ini Tuhan masih nyatakan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Amin. Haleluya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami dan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya Pak. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar. Katakan sekali lagi, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada. Kasih setianya tak pernah berubah buat setiap kita semuanya. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesus kita luar biasa dan sangat luar biasa.
Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan jiwa kita merindukan Allah yang hidup. Biarlah setiap jiwa kita haus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Sumber pengharapan kami yaitu Allah kami. Penolong kami ya Allah kami. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kita mau katakan jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu ya Allah yang Jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu ya Allah yang Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Katakan kembali dari awal pujian ini, jiwaku merindukanmu. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu ya Allah yang. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Syukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Penolongku dan Allahku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Katakan sekali lagi, penolongku dan Allahku. Penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Haleluya, haleluya, haleluya.
jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami merindukan-Mu. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau Bapa. Kaulah penolongku dan Engkau Allahku. Kau sumber pengharapanku, Kau sumber kekuatanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku haus akan Engkau. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh hidup, kami boleh bernafas sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kepadamu sumber pengharapanmu, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti. Katakan sekali lagi, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti. Katakan sekali lagi, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu, karena firman-Mu yang menolong kami. Karena firman-Mu yang menegur setiap kami. Firman-Mu yang mengajarkan kami, yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu Tuhan, supaya kebenaran-Mu boleh disampaikan kepada setiap kami jemaat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita mau katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat
curahkan urapan-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Katakan dari awal, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, dahulu sekarang selama-lamanya tiada firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kita naikkan pujian dari awal kembali. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidup kami. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin Tuhan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu lah Tuhan yang menolong hidup kami. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar. Katakan sekali lagi, hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita. Kita mau menerima firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini di mana kami boleh bersama-sama datang kepadamu Tuhan. Tuhan, pimpin kami, bimbing kami agar kebenaran firman-Mu itu menjadi sesuatu yang memberikan kehidupan bagi kami. Inilah kerinduan kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, karena firman kebenaran itu yang memerdekakan kami. Urapi hamba, urapi kami semua, sehingga kami sungguh-sungguh terberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami siap menyambutnya dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama saya yang siap menerima firman Tuhan, kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema. Iman, percaya, dan mempercayakan. Kita baca dalam Ibrani pasal 11 ayat 39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sekali lagi saya ulangi pembacaan ini. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Surat Ibrani pasal 11 itu berbicara tentang iman, saudara-saudara. Tentang saksi-saksi iman. Alkitab pun dengan jelas mencatat beberapa hal-hal tentang yang dikatakan berkaitan dengan hal iman itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba kita perhatikan di dalam Matius pasal ke-8 ayat ke-10.
Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Matius pasal 9 ayat ke-22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dalam Matius pasal 9 ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Dan Matius 15 ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengacu kepada ayat-ayat ini, maka tidaklah salah. Ketika ada orang sakit didoakan dan tidak sembuh, lalu pendoa itu bilang, "Sungguh-sungguhlah beriman." Karena itu mari beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kesembuhan terjadi. Karena dari ayat-ayat ini yang kita lihat dikatakan dalam Matius pasal 8 ayat 10, sesungguhnya iman sebesar ini. Iman sebesar ini. Matius 9 ayat 22, imanmu telah menyelamatkan engkau. Matius 9 ayat 29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Matius 19 ayat 28, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seakan-akan iman itu merupakan sesuatu yang memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan apa yang kita minta kepada Tuhan. Jadi seakan-akan iman itu sangat berperan, sesuatu hal yang sangat menentukan untuk kita mendapatkan jawaban yang kita harapkan daripada Tuhan. Nah saudara-saudara, Ibrani pasal 11 berbicara juga tentang saksi-saksi iman. Mulai ayat ketiga yang selalu dimulai dengan kata-kata karena iman, karena iman, karena iman. Terlebih lagi dalam Ibrani pasal 11 ayat 33 sampai 34 yang berkata, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Nah, saudara-saudara, hal ini menyebabkan bahwa sebagian orang percaya berpandangan iman dapat memberikan apa yang mereka harapkan, mereka minta, mereka doakan. Bahwa apa yang mereka minta, yang mereka doakan didasari dengan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sangat berperan dalam menentukan akan diluluskan, akan diwujudkan oleh Tuhan atau tidak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba kita perhatikan dengan baik. Dalam Ibrani pasal 11 ini kita akan mendapatkan satu kebenaran yang lebih daripada selama ini barangkali kekristenan kita ada sedikit kekeliruan atau ada sedikit yang perlu diperbaiki. Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 11 ayat 35 sampai 39. Perhatikan baik-baik. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi, perhatikan ini, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka memperoleh kebangkitan yang lebih baik. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang.
Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak, perhatikan baik-baik, dan mereka semua tidak memperoleh, dengan jelas dikatakan tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang saya kasihi, di sini khususnya dalam ayat 40 dikatakan mereka semua tidak memperoleh. Jelas sekali mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Kalau kita merunut ke atas, saksi-saksi iman, bukankah mereka semua mendapatkan apa yang mereka harapkan? Dengan jelas dikatakan bahwa dalam Ibrani 11 ayat 33 sampai 34, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa, memadamkan api yang dahsyat dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan dalam peperangan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Nah, kalau kita melihat di sini, apakah ada pertentangan? Saudara-saudara, kalau kita melihat dari Ibrani pasal 11 ayat 35 sampai 39. Apakah ada pertentangan? Apakah dalam hal ini ada hal yang tidak selaras dengan apa yang tercatat di dalam dari ayat pertama sampai ayat ke-34 dari Ibrani pasal 11 ini, saudara-saudara? Seringkali tanpa disadari, ini yang harus kita perhatikan dan kita menjadi anak Tuhan yang lebih cerdas. Iman seakan-akan menjadi jaminan bahwa apa yang kita minta pasti Tuhan akan berikan. Kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh, seakan-akan Allah itu sudah dapat dipastikan kalau kita punya iman, apa yang kita minta pasti akan diberikan. Percaya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang belum kita lihat. Seakan-akan kalau kita punya itu, sudahlah minta apa saja pasti Tuhan berikan. Jemaat yang terkasih, menjadi umat Tuhan yang hanya berharap kepada pertolongan Tuhan akan kebutuhan-kebutuhan jasmani atau materi, harus kita perhatikan dengan baik dan bijaksana. Karena kalau hal ini kita tidak perhatikan, mungkin saja tanpa saudara-saudara dan saya sadari, kita bisa menjadi pengikut Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang adalah sinterklas. Seakan-akan Yesus hanya pemberi berkat. Perhatikan baik-baik, Yesus bukan datang untuk memberi berkat. Karena apa? Karena satu saat Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang banyak yang mengikuti dan mencari Dia. Dan orang-orang itu bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan engkau tiba di sini?" Apa jawab Yesus? "Kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda, tetapi karena perutmu telah kenyang." Orang-orang tersebut mencari Tuhan Yesus bukan karena tanda-tanda apa yang diperbuat oleh Tuhan secara rohani, tetapi yang mereka lihat hanyalah hal-hal secara jasmani. Karena itu hal yang harus kita perhatikan dan kita pahami dengan baik dan benar adalah bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan berbicara soal kesejahteraan secara jasmani tok. Kehidupan orang-orang percaya secara jasmani tok, tetapi Dia datang, naik ke atas kayu salib dan mati di atas kayu salib
untuk menebus dosa, mengembalikan kita semua kepada rancangan Allah pada ciptaan semula. Kita menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh darahnya. Kematian Tuhan Yesus Kristus, kedatangan ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan, kematian kekal. Karena itu Yesus Kristus datang, rela mati untuk saudara dan saya, supaya kita orang-orang yang harusnya mati, tetapi sekarang kita beroleh kehidupan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini adalah hal yang paling utama dan terutama yang harus kita pahami dari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Sama seperti dalam Yohanes ketiga ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Bukan tidak miskin, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini prinsip hal yang sangat penting. Kedatangan Tuhan Yesus adalah berbicara tentang kehidupan yang kekal, yang berarti berbicara tentang hal-hal yang bersifat rohani. Nah, saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya yang pertama dari ayat 3 dan seterusnya dengan ayat yang kita baca terakhir tadi tidak bertentangan. Tidak bertentangan saudara-saudara. Karena apa? Coba perhatikan ayat yang ke-40. Dari 35 sampai 39, dari 3 sampai 34 itu tidak bertentangan. Karena kalau kita perhatikan ayat ke-40 dari Ibrani pasal 11, maka dikatakan sebab Allah telah menyediakan. Allah telah menyiapkan, menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sekali lagi saya bacakan. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Nah, dengan jelas dikatakan Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita di dunia ini. Bukan berbicara soal jasmani saudara-saudara. Mungkin kita tidak mendapatkan, tidak memperoleh apa yang kita doakan atau yang kita harapkan sekalipun. Iman telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan, percayalah bahwa Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, yang walaupun doa kita belum terjawab. Mungkin di dunia ini kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, walau kita sangat beriman, tetapi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang tetap percaya dan setia tidak akan sia-sia karena Allah telah menyediakan sesuatu yang luar biasa. Mengapa hal ini dapat terjadi saudara-saudara? Mari kita lihat dalam Ibrani pasal ke-12 ayat pertama. Perhatikan baik-baik. Hari ini kita akan belajar mengupas banyak ayat. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sekali lagi, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah saudara-saudara, dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang berada di sekeliling kita, marilah suatu ajakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Nah, menanggalkan dosa kita semua sudah maklum. Kita semua sudah mengerti, kita harus menanggalkan dosa kita. Tetapi apa yang dimaksud dengan menanggalkan beban di sini? Apa yang harus kita tanggalkan beban itu? Beban di sini adalah hal-hal, semua hal-hal yang membuat kita dapat terikat di dalam dunia ini.
terikat di bumi ini. Termasuk di dalamnya adalah keinginan-keinginan kita yang kita rindukan untuk Tuhan berikan dan Tuhan kerjakan. Kerinduan, keinginan yang kita minta kepada Tuhan untuk diberikan kepada kita. Dan kita mintakan pertolongan agar Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Dalam hal ini mungkin saja kalau saudara sakit, saudara minta kesembuhan. Ingat, bukan tidak boleh kalau sakit lalu minta kesembuhan. Tetapi kata Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik. Apa gunanya kamu punya dua tangan dan kamu masuk neraka dengan kedua tanganmu? Bukankah lebih baik kamu masuk surga walaupun dengan satu tangan, tangan yang kutung? Untuk apa kamu punya dua mata tapi masuk neraka? Bukankah lebih baik satu matamu kamu cungkil tapi dengan satu mata kamu masuk surga? Prinsip ini yang harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan pahami. Saudara punya pergumulan, punya persoalan keuangan, punya persoalan keluarga, punya persoalan sakit penyakit. Silakan berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhan juga berkata, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu berarti kita punya hak. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku dalam kesesakanmu, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Oke, ada ayat-ayat itu. Saya setuju. Nah, dikatakan kita harus menanggalkan beban itu. Karena kita harus masuk, tidak boleh ada yang mengikat kita. Sesuatu yang di bumi ini mengikat kita. Yang membuat kita terintangi untuk mengikuti masuk dalam perlombaan yang diwajibkan bagi saudara dan saya. Karena itu janganlah ada hal-hal yang merintangi kita lagi. Dosa dan beban. Ikatan-ikatan dunia ini yang membuat saudara dan saya terintangi. Terutama hal-hal materi. Ketika kita sakit tentunya kita berharap kita sembuh, yes. Ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hal materi, tentu kita berseru pada Tuhan. Boleh saja. Saya katakan itu sah-sah saja saudara-saudara. Berseru dan minta pertolongan adalah bukan hal yang salah. Akan tetapi kalau kita perhatikan lebih lanjut. Dalam Ibrani pasal ke-12 ayat 5-11. Ini yang harus saudara-saudara dan saya perhatikan. Saya bacakan baik-baik. Ibrani 12. Ayat 5-11. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Saya ulangi ke ayat ini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ketika saudara-saudari dihajar, disesah. Karena saudara itu anaknya. Anak Tuhan. Bukan anak pungut. Bukan anak sembarangan, anaknya. Dilanjutkan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Perhatikan ayat ini. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak gampang. Saudara dan saya kalau tidak pernah mengalami ganjaran, saudara bukan anak Tuhan yang benar, tapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup. Supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita, bapak-bapak jasmani mendidik kita dalam waktu yang pendek.
sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus menghajar kita. Perhatikan, untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi semua yang Tuhan kerjakan, kalau Dia tidak menjawab doa kita, bahkan kita seakan-akan hidup dalam kesulitan, itu adalah masa-masa pelatihan. Jemaat yang saya kasih, perhatikan. Dengan penjelasan ini maka menjadi dapat kita mengerti bahwa kalaupun kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh beriman, dan apa yang kita harapkan belum terjadi, bukan berarti ada yang salah dalam iman. Percaya dengan sungguh baik. Kalau belum dijawab bukan berarti, kalau belum terrealisir bukan berarti ada yang salah. Tetapi Tuhan Yesus punya rencana, jalan-jalan yang lain dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Amin, jemaat. Coba perhatikan. Stefanus adalah hamba Tuhan yang luar biasa, yang sangat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia harus mati sebagai martir. Mengapa dia harus mati sebagai martir? Bukan itu sesuatu yang merugikan. Tidak, saudara-saudara. Coba perhatikan ayat-ayatnya. Tetapi apakah dengan kematiannya dia tidak mendapatkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa? Perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 59, sebelum Stefanus meninggal dunia. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparnya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa berkatanya, ya Tuhan Yesus. Perhatikan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Menjelang saat-saat Stefanus harus meninggalkan dunia ini dan mati sebagai martir, dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat dibeli dengan harta apapun juga, ditukar dengan dunia dengan segala isinya. Dia mendapatkan kesempatan, dia melihat langit terbuka, melihat kemuliaan Allah, dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Haleluya! Ini perkara yang dahsyat, saudara-saudara. Satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Stefanus berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia, Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jaminannya Stefanus akan pulang ke rumah Bapa, berjumpa dengan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, bukankah hal ini hal yang sangat dahsyat dan luar biasa? Kalau kita perhatikan dari Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 11, maka kita dapat memahami. Terkadang Allah tidak memberikan apa yang kita minta walaupun kita sudah beriman. Apa yang kita doakan, karena sebenarnya Dia sedang melatih, mendidik kita, membentuk kita. Karena Dia mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk saudara dan saya. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Haleluya. Allah menjawab dan memberikan sesuatu sesuai dengan rancangan dan kehendaknya. Dan Allah tidak pernah melupakan, meninggalkan kita semua. Orang-orang yang beriman percaya kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti tema ini adalah, tema firman ini pada hari ini adalah iman, percaya dan mempercayakan. Ini adalah hal yang saudara-saudara dan saya perlu renungkan, perhatikan
pahami dengan sungguh-sungguh. Kita perlu mengerti sedalam-dalamnya bahwa kita beriman. Kita percaya. Oke, bagus sekali saudara-saudara. Saudara beriman dan percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Adalah sesuatu yang luar biasa. Bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang lebih penting daripada itu, bukan hanya iman dan percaya, tetapi sekali lagi yang lebih penting daripada itu adalah mempercayakan. Iman, percaya, mempercayakan. Yang terpenting adalah mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun juga kehendak Allah yang Allah ingin kerjakan, rancangannya, kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebab Dia tidak pernah salah dan keliru dalam memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk saudara dan saya. Karena itu kita beriman, berarti kita percaya. Dan ada konsekuensinya, kita tetap setia, percaya terus menerus. Dan juga harus mempercayakan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ke dalam tangannya. Sesuai kehendak, rencana daripada Allah. Semua keinginan kita, kerinduan kita, kita serahkan. Kita percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Allah adalah yang terbaik bagi saudara dan saya. Sebagai penutup, saya ingin mengutip kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Injil Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Saya ulangi lagi. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. 1 Yohanes 5 ayat 5. 1 Yohanes 5 ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Percaya kepada Yesus yang adalah Mesias dan anak Allah. Harus dan mempercayakan hidup kita sesuai rancangan dan kehendaknya. Bukan kehendak kita. Bukan apa yang kita rindukan. Bukan apa yang kita mau. Tetapi biar kehendakmu jadilah. Yang mengalahkan dunia adalah orang-orang yang beriman percaya Yesus adalah anak Allah. Bukan hanya berhenti sampai percaya, tetapi mempercayakan hidupnya, kehidupannya dalam tangan Tuhan. Dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi saudara dan saya di atas kayu salib di bukit Golgota. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberikan pencerahan dan mengingatkan, memberi pengertian bahwa kita percaya dan mempercayakan diri kita. Karena Tuhan Yesus tidak pernah keliru. Allah kita tidak pernah salah. Untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Walaupun kita belum mendapatkan seperti apa yang kita harapkan. Karena Dia mau melatih. Dia mau mendidik saudara dan saya. Yang adalah anak-anak kesayangannya. Kita bukanlah anak-anak gampangan saudara-saudara. Tetapi kita anak-anak yang sesungguhnya. Tuhan Yesus mendidik kita untuk mendatangkan kebaikan dan perbaikan kita. Untuk kita memperoleh suatu kebenaran yang memberikan damai kepada yang dilatih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita setelah kita peroleh bagian dalam kekudusannya. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membuka pengertian kita. Iman, percaya, dan konsekuensinya mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketahuilah Allah mengerti, Allah peduli, dan Allah tahu. Seperti firman yang katakan, rancanganku adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera
yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Pimpin kami agar kami semakin hari semakin melekat di hati-Mu. Kami semakin hari semakin dekat padamu. Semakin hari kami semakin mengenal kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran itu Tuhan kiranya mempengaruhi, mengubahkan hidup kami. Dan kami terus memuliakan Engkau, mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati keluarga besar GBI Prigi. Juga Engkau memberkati keluarga besar GBI Kelor. Dan jadikanlah kami anak-anak-Mu yang terus menjadi saksi-Mu untuk keagungan, kemuliaan, kebesaran nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya ingin menyampaikan pengumuman sebelum doa berkat akhir ibadah ini. Berdoalah bagi saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kesehatan seperti Pak Firman yang masih belum sembuh, yang saya dengar juga Ibu Kinyo, mamanya Loni yang juga menderita kesulitan untuk buang air besar, dan mungkin ada lagi yang lain yang tidak saya sebutkan. Mari kita berdoa. Kita percaya Allah kita sanggup memberikan yang terbaik buat kita. Ingat saudara-saudara, kita percaya. Dan kita percayakan hidup kita dalam tangan Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tidak jemu-jemu. Dan juga yang kedua, saudara-saudara, yang saya ingin katakan, kalau Tuhan kehendaki, kita berharap dalam bulan Oktober ini, kita sudah bisa melakukan ibadah tatap muka. Dengan catatan yang pertama, situasi COVID telah turun, penyebarannya dapat ditekan sedemikian rupa sehingga wilayah-wilayah di tempat ini dan sekitarnya masuk dalam zona hijau. Jadi apabila penyebarannya telah dapat dihentikan dan pemaparan betul-betul dapat ditekan, berarti wilayah menjadi zona aman, zona hijau. Kita berharap kita dapat melakukan ibadah tatap muka. Tapi jangan pernah lupa protokol kesehatan harus dilakukan. 5M kalau saya tidak lupa. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan. Lalu satu lagi, jangan keluyuran keluar rumah yang untuk hal yang tidak perlu. Ya, kepada jemaat GBI Prigi juga GBI Kelor, hayo jaga kesehatan kita yang baik, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam kesehatan kita bisa bekerja dengan baik. Nama Tuhan kita muliakan. Kembali saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib
ajaib Tuhan. Bersama-sama katakan ajaib Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pandanglah wajahnya dan angkatlah kedua belah tanganmu di hadapannya. Katakan amin untuk setiap berkat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai semua jemaat, saudara-saudara beserta keluargamu dimanapun engkau berada. Anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan tuntunan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai detik ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Kita berjumpa muka dengan Tuhan yang menjadi kekasih jiwa kita. Bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur menyambut semua berkat ini. Bersama saya yang diberkati katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat siang, Tuhan memberkati.